سيدنا ومولانا دكتور علي بن محمد مبارك يوم سيدنا مولانا دكتور Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal tu'minana bi-dzikri az-ziyadata fi-syukri wal ijabata bil-iqtirari ilayhi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin najlal rububiyyati bi-qawli wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa muftatahil nubuwati biqali wa innaka latul Qur'an min ladun hakimin alim wa tajallal rububiyatil azam biqali wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pertemuan kali ini pertemuan kelima dalam Tasbihah dan pertama pada pembahasan maqasidnya. 4 pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan terkait mabani. Sekarang kita belajar inti daripada belajar ilmu mantik itu ya. Karena apa yang kita pelajari di pembahasan tasawuf, apalagi yang sebelum-sebelumnya, itu kita pelajari untuk bisa sampai ke titik ini. Maka jika kita hanya bisa memahami yang sebelum-sebelum ini, maka belum bisa dikatakan sudah belajar ilmu mantik. Makanya tegaskan beberapa kali untuk murojaah terkait mabani agar dalam pembahasan ini menjadi lebih mudah seperti itu. Oke. Dalam mabadi kemarin kita membahas pertama terkait al-qadhi ya, dan beberapa bagiannya saja kita layak menyebutnya al-qadha ya, karena ada berbagai bentuk qadhi ya, berbagai sudut pandang ya. Kemarin bisa ada yang bil arad, ada yang bi'tibar mawdu'ul muqaddam ya, sampai bi'tibari wujudi nawiyatil wujudil mawdu'. Habis itu setelah selesai belajar qadhiyah dan bentuk-bentuknya ya, kita masuk ke pembahasan al-istidlal al-mubashir ya. Ada pembahasan atau qaul bainal qadaya ya, 4 kemarin sudah kita ulangin juga di pertemuan keempat itu dengan cara yang mungkin lebih mudah, walaupun nanti pas diujikan kemungkinan besar tidak akan keempat-empatnya ya. Tapi karena kita belajar goyahnya mungkin ya, karena bimbel ini tuh agak unik gitu. Dibilang kholis belajar juga, antum niatnya biar bisa dapat ujian biar bisa jawab ujian juga. Jadi kalau seandainya setengah ngajarinnya gak ada masalah, tapi ada yang khol di sana, makanya anak merasa gak nyaman, sehingga kita tuntaskan saja tempat-tempatnya seperti itu. Terus dalam akas juga biasanya keluar dengan al-aqsu al-mustawi, yang mana kalau di akas dimutlakkan tanpa ada embel-embel apa-apa ya, yang dimaksud dengan al-aqsu adalah al-aqsu al-mustawi. Dan tapi kita jelaskan juga aqsu naqid kemarin ya, yang unik banget itu, muwafiq dan mukhalif. Jangan sampai lupa, karena
kita membutuhkan piranti pemahaman terkait tanahud, ya, dan akes umumnya, ya. Dua ini yang mewakili daripada garis besarnya, gitu ya. Untuk apa? Untuk membuktikan metode yang kita pakai itu benar. Maka kita akan seringkali mungkin mengimbau kepada itu lagi, ya, ngulang-ulang lagi. Ya, itulah maksud dari kata mabadi. Oke, dalam maqasid atas dikot, silakan. Biasanya kalau antum perhatikan dalam kitab-kitab tadi, dia langsung aja to the point, al-qiyas. Ya, cuman itu kadang masih banyak sekali kias yang seperti apa, gitu ya. Nah, maka di sini Anda coba memberikan tabwib yang berbeda daripada tabwib biasanya, atau bisa dikatakan tabwib yang lebih modern. Kalau antum baca kitab-kitab muasir kurang lebih seperti ini, akan dipecah lagi. Ada istilah Ghairul Bashir lagi, gitu ya. Untuk bisa lebih memahami terkait maqasid sebenarnya, gitu ya. Oke, al-istidlal ghairu al-mubashir. Pembahasan terkait al-istidlal sudah kita bahas di awal sebelum memasuki at-taqabul bainal qadaya, ya. Kita akan ulang lagi sedikit. Apa sih al-istidlal? Ya, istintaju qadiyatin majhulah min qadiyatin au min iddati qadaya ma'lumah, ya. Menghasilkan qadiyah yang majhulah, ya, atau qadiyah baru lah sebutkan, dari satu qadiyah atau lebih dari satu qadiyah, yang mana satu dan lebih itu kita ketahui, gitu ya. Kayak kemarin gitu. Nah, dalam hal ini antum perhatikan au-nya juga nih. Sering kali Anda bilang au-nya itu jangan sampai antum kira syak, ya. Ini au taksim. Jadi dalam tarif ini ada dua hal yang didefinisikan, yaitu ada al-istidlal al-mubashir sebelum au, al-istidlal ghairul mubashir setelah au, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan al-mubashir. Sebenarnya sudah kita bisa pahami dari sini bahwasanya kita menghasilkan qadiyah baru, ya, atau yang majhul dari satu saja, dari satu qadiyah atau satu muqaddimah, bisa disederhanakan seperti itu, ya. Dari apa kemarin kullu insan hayawan, kita ambil nakidnya apa? Kullu insan hayawan, badu insan laisa, satunya sodikoh, satunya kazibah. Yang kita hasilkan adalah yang kazibahnya. Kita nggak berbicara tentang sodikoh kazibahnya dalam hal ini. Ala kulli hal, dari satu qadiyah ini menghasilkan qadiyah yang baru, walaupun qadiyah yang dihasilkan adalah qadiyah kazibah, ya. Sebagaimana ana ulangi juga, sebenarnya inti kita belajar itu adalah ketika kita mendapati suatu argumen yang mana kita belum tahu hukumnya, ya. Kita nggak tahu ini argumennya, ini qadiyahnya, ya, ini proposisinya benar atau salahnya belum tahu. Sehingga untuk membuktikannya kita coba convert dia, ya, kita cari coba kontradiksinya apa, ya. Kalau dalam kasus kullu insan hayawan mungkin sangat mudah mengatakan oh iya benar, karena ini untuk pembelajaran. Tapi ada beberapa pernyataan yang mungkin iskal, gitu, yang sehingga kita tidak impulsif atau tergesa-gesa menghukumi benar dan salah. Nah, dalam keadaan ini kita coba tarik kontradiksinya, nakidnya. Nah, pas kita dapat nakidnya, nah ternyata nakidnya kita tahu nih, sodikoh atau kazibah. Sehingga kalau kita tahu sodikoh, berarti argumen tadi kazibah. Kita tahu nakidnya kazibah, berarti argumen tadi sodikoh. Nah, itu sebenarnya yang belajarnya sana, gitu ya. Bukan menghasilkannya itu, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mencari kebenaran itu dari satu qadiyah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghasilkan qadiyah baru atau yang belum diketahui dari dua atau lebih, gitu ya. Sederhana ya? Sampai sini paham ya? Oke. Oke. Dalam hal ini
ada al-qiyas dan lawahikul qiyas. Lawahikul qiyas itu apa aja Ustaz? Ya, ada al-istiqra, ada at-tamtsil, ya. Yang mana ini biasa disebut dengan istilah mantik apa? Mantik hadis ya. Nah, tahu bahasa sederhananya, kias ini yang biasa antum dapati dalam beberapa tulisan orang ya, bisa disebut dengan silogisme ya, atau silogism ya. Tapi biasanya akademisi lebih suka menyebutnya metode deduktif ya. Sedangkan istiqro ini induktifnya. Ini analogi, induksi, deduksi. Habisnya kan kita jelaskan. Al-qiyas ya. Coba untuk perhatikan di sini. Bi'tibari surah. Berarti ada bi'tibari yang lainnya dong. Ya. Ada. Yang lainnya bukan di situ tempatnya tapi di al-hujaj, argumentasi. Al-qiyas bi'tibaril mada. Apa sebenarnya? Surah itu pola. Kita mempelajari polanya untuk menghasilkan suatu silogisme yang benar. Kita pelajari polanya. Jika seperti ini, maka polanya seperti ini. Jika seperti itu, maka polanya seperti itu. Sedangkan yang bi'tibaril madda itu melihat daripada maknanya. Karena kadang kita benar menyusun pola, akan tetapi ketika kita tidak tahu maddahnya benar atau salah, sehingga nanti hasilnya juga salah. Seperti itu. Ya. Karena silogisme atau deduktif itu tidak hanya dipakai untuk menghasilkan qadhiyah yang benar-benar saja. Ya, jika premisnya benar, keduanya ya bisa jadi benar hasilnya. Jika premisnya salah, ya berarti hasilnya juga salah. Artinya qiyas bisa dipakai untuk menghasilkan yang benar maupun yang salah. Nah, untuk bisa terhindar dari itu semua, ya, maka kita akan melihat dari sudut pandang apa kita pengen memakainya. Ya, karena tentu nggak semua orang itu memakai metode ini untuk menghasilkan kebaikan gitu ya. Mungkin dia memanipulasi gitu ya. Kayak sama nggak usah ya. langsung nyambung ya. Jadi ada banyak sekali kata-kata yang bisa memanipulasi gitu ya. Jadi tidak selamanya orang belajar hal-hal yang sebenarnya bukan, kita nggak bisa menghukumi ini baik dan buruk ya. Ini akan menjadi baik jika kita pakai untuk hal yang baik. Ini menjadi buruk jika kita pakai untuk hal yang buruk. Sebagaimana pisau, ya, untuk motong-motong baik, untuk menusuk buruk. Ya seperti itulah pokoknya. Jadi sebelum kita mempelajari terkait madah, maka kita perlu mempelajari terkait surah atau pola-polanya dulu. Paham ya? Udah. Nah, berdasarkan pola, biasa kalau antum dapatin, tuh di awal banget belajar mantik, cuman belajar al-qiyas aja tanpa ada qaid. Ya. Nah, kalau disebut qiyas aja, biasanya disebut adalah al-qiyas al-basit ini. Ntar ada bedanya akan Ana jelaskan. Sebagaimana al-aqs ya, kita sebutkan al-aqsu, itu maksudnya al-aqsu al-mustawi. Diitlakkan kepada yang paling sering dipakai. Oke, sebelum kita mempelajari yang murakkab, tentu kita akan pelajari yang basit ya. Murakkab itu kompleks ya, compound. Basit itu sederhana. Simple. Oke. Qiyas adalah qaulun mu'allafun min qadaya ya, yalzamuhu li zati qaulun akhar. Ya. Di sini Ana belum menuliskan note seperti biasanya ya. Karena Ana baru selesai ngetik ini sekitar setengah jam sebelum perjalanan ke sini. Jadi belum sempat. Nah, jadi kemungkinan Ana akan mentahlil lebih detailnya di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk sementara Antum bisa pahami penyederhanaan Ana. Ya. Qaulun mu'allafun min qadaya yalzamu li dzatihi qaulun akhar. Ya. Sebuah pernyataan mungkin seperti itu ya. Yang itu dirangkai ya dari berbagai pernyataan. Ya, yang mana yang banyak itu akan melazimi apa? Yang satu itu. Ya.
berdasarkan zatnya. Nah, ntar kita akan pelajari maksudnya zatnya gimana Ustaz, habisnya akan kita pahami. Ya. Tahu istilah bunyinya lebih sederhana, qaulun mu'allaqun min aqwalin, ya, mata sulimat lazima anha lizatiyah qaulun akhar. Ya. Perkataan yang dirangkai dari berbagai macam perkataan atau pernyataan yang ketika diterima maka akan menghasilkan atau mengazimi secara internalnya, ya. Karena nanti ada beberapa faktor eksternal namanya al-muqaddimah al-janabiyah. Nah, karena habisnya akan kita pahami yang mana itu tidak bisa disebut kias gitu. Karena ada faktor eksternal, sedangkan ini menuntut dari faktor internal sebagaimana pernah kita pelajari di awal tuh al-qadiyah itu, ya. Qaulun yahtamilu sidqa wal kadziba lizatihi. Ya, yang kita fokuskan adalah internal pernyataan tersebut tanpa ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal kayak gimana Ustaz? Yang menyatakannya misalnya dalam hal qadiyah kemarin, ya, kita ulangin ya. Karena ada iktirad sebelumnya. Loh, enggak semua qadiyah itu bersifat bisa benar bisa salah loh. Ada qadiyah yang pasti benar, ada juga qadiyah yang pasti salah gitu ya. Yang dimaksud adalah perkataan Rasulullah, ya, Al-Qur'an itu berbentuk qadiyah itu. Akan tapi benarnya itu bukan karena perkataan itu sendiri dari sisi zatnya atau internalnya, akan tapi karena faktor eksternal, faktor orang yang mengucapkannya pasti benar. Sehingga apa yang keluar dari lisannya akan benar. Tapi jika kita lihat dari sisi pernyataan tersebut tanpa ada faktor eksternal, ya, dia pasti bisa salah bisa benar. Hatta Al-Quran, hatta Sunnah. Misalnya Al-Kazzab, ya, itu kan ucapannya salah tuh, karena dia ngucapin. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perkataannya tanpa orang yang mengucapkan, ya bisa benar bisa salah juga. Gitu. Itu maksudnya zat ya. Oke. Terantum baca sendiri, insya Allah mudah. Nah, ini sebenarnya Asyurut al-Amlah ini nggak tertulis secara eksplisit di Muqarrar Antum, akan tetapi tertulis yang seperti ini. Asyurut al-Amlah itu di Al-Mukhtasar, Muqarrarnya Abdul Razak. Nah, ini akan lebih mudah mungkin klasifikasinya. Sejauh ini anak belum menemukan yang ya sekeren enggak menurut anak. Secara dia melihat dari 3 sisi aspek besar ya. Fitarki, filkai, filistigrok apa aja. Itu bisa baca sendiri nanti ya. Oke, coba kita buka dulu file satunya. Oke. Al-qiyas nanti akan kita bahas. Qiyas ada yang iktironi, ada yang al-istisnai. Ya, al-iktironi ya, nanti ada yang al-hamli, ada yang asyarti. Ya, yang asyarti nanti ada yang terdiri daripada kumpulan qadiyah syartiyah muttasilah aja atau munfasilah aja atau campuran. Tapi sebelum itu kita akan belajar dasar-dasarnya dulu. Pun istisnai, ada yang ittisoli, ada yang infisoli. Akan tetapi untuk mempermudah dasar, Anda akan mengambil contoh yang ittisolinya di sini. Ya, ada kecilan tulis di sini. Pertama, iktironinya dulu. Ya. Ada 3 hak atau salah satu hudud. Ada 3 muqaddimah atau salah satu muqaddimah. Ya. Yang perlu untuk mengetahui bagi teman-teman yang baru belajar mantik ya tentunya, ini dasar banget ya. Yang udah ya merojaah dikit. Okay. Kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun. Ya. Qadiyah yang pertama, ini qadiyah apa ini? Ayo, dari Biki Barizatnya apa? Hamli ya. Biki Bar Arad Mujabah. Biki Bar Kaif Biki Bar Kaif boleh Biki Bar
kam lebih tepatnya, atau bi'tibari apa kemarin, bi'tibari sur atau bi'tibari maubu dalam hamziyah apa? Kulli ya. Berarti ini kulliyah mujabah. Kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun. Nah, yang paling sederhana sebelum untuk pelajari banyak askal dan huruf ya. Ini bentuknya kuliah mujabah, ini bentuknya kuliah mujabah, maka akan menghasilkan kuliah mujabah juga. Ya. Ini yang paling dasar, yang paling mudah. Nanti ketika antum menemui kisah, ada istilahnya kisah. Kisah itu rendah, yang terendah. Misalnya dalam hal mujabah salibah, kisahnya mana? Salibah. Kuliah sama juz'iyah, kisahnya mana? Juz'iyah. Nah, yang ketika ada kisah, maka natijahnya akan mengikuti kisah tersebut. Misalnya ada kisahnya di salah satu muqaddimah ini, maka kisahnya akan ikuti natijah. Itu adalah kaidah dasarnya ya. Qadiyah yang pertama disebut apa? Al-muqaddimah as-sughra atau premis minor. Yang kedua al-muqaddimah al-kubra atau premis mayor. Ya. Dalam literatur barat biasanya dibalik. Kemarin yang belum pulang, yang di acara sempat lihat ya, yang tuliskan ya, beberapa kaidah seperti barbara itu, yang afirmo a. Nah itu ngurutnya a barbara ya, vokal pertama, kedua dan ketiga. A itu ngurutnya maksudnya dari kubro sugro natijah, bukan sugro kubro natijah, tapi kubro sugro natijah. Nah, ntar akan ajarin di akhir karena itu mudah. Karena keduanya kuliah mujabah, nggak ada yang kisah, maka hasilnya juga nggak ada yang kisah. Kenapa dikatakan sugro? Karena di dalamnya terdapat al-haddu al-asghar. Ya, dan biasanya di sini dia itu afrodnya lebih sedikit, maka dikatakan sugro. Ya. Kenapa dikatakan kubro? Karena dalamnya ada al-haddu al-akbar. Kenapa dikatakan kubro juga? Salah satunya adalah karena biasanya afrodnya lebih banyak. Ya, perhatikan insan sama hayawan lebih banyak mana afrodnya? Hayawan. Itu maksudnya ya. Oke. Kalau kullu insan hayawan sodiqoh, ya kullu hayawan jismun sodiqoh, maka hasilnya juga sodiqoh. Ini malzum, inilah lazim. Ya, seringan ulangin. Akhirnya ini cukup sederhana banget ya dasarnya ya. Akan tapi yang sampai aku mulakbat di sini nanti dalam al-qiyas, al-istisna itu berbeda urutan antara kubro dan sugro. Ya, dalam hal ini kubro yang di atas, ya, sugro yang di bawah. Dikatakan demikian karena dalil tadi juga. Ya, makanya kalau di barat itu udah sederhana aja berarti. Mayor di awal berarti. Ya, jadi nggak perlu yang seperti ini. Cuma kebiasaan kita seperti ini. Akan tapi kalau mendapatkan beberapa istidlal nantinya, ya dalam kitab-kitab ilmu kalam, ya itu nanti ya suka-suka mu'alif. Ya, bisa jadi natijahnya diataskan. Karena apa? Dalilnya di bawah gitu. Karena natijah ini disebut natijah karena hasil daripada proses inferensi kemarin. Ya. Dia dinamakan dakwah. Ad-dakwah apa? Ad-dakwah berarti klaim. Karena belum diproses. Artinya klaim aja, belum dicari dalilnya. Nah, ketika sudah memulai mencari dalil, dia sebutnya apa? Al-matlub. Ya, jadi kalau dikatakan matlub itu lagi sedang dicari dalil-dalilnya, akan tetapi belum dapat. Nah, natijah itu disebut gara-gara sudah ada hasilnya gitu ya. Dari premis-premis menghasilkan suatu qadiyah. Nah, hasilnya itu disebut natijah. Jadi pandangnya saja. Jawab sudah kita sebutkan juga ya. Qadiyah itu disebut juga apa? Muqaddimah, disebut juga dakwah, ya disebut juga matlub. Apalagi kemarin disebut juga apa? Khobar, disebut juga ikhbar, tergantung daripada sudut pandangnya. Kalau beliau bentuknya semuanya berbentuk qadiyah atau sama zatnya, yaitu zat qadiyah gitu. Ingka nanti syamsu tali'ah kana nahar mawjud. Mana muqaddam mana tali? Syamsu tali'ah. Talinya an-nahar mawjud. Oke, ini qadiyah apa? Syartiyah. Syartiyah apa?
Mutasilah yang mana? Luzumiyah. Ya, serius. Luzumiyah yang mana? Hakikiyah. Ada nggak gitunya? Bagus. Gak ada pengaruh ya. Oke, dari sisi ilah ma'lul. Mana ilah, mana ma'lul? Dalam kasus ini. Muqaddamnya sebagai ilah. Ada nggak kasus di mana muqaddamnya bukan ilah? Ada. Tadi merojahnya lumayan. Lakin asyamsu thaliyah. Jika matahari terbit, maka muncullah siang. Namun matahari terbit, ya udah, maka siang. Karena ilahnya syamsu thaliyah tadi. Ya, sebenarnya sederhana itu. Nah, yang seperti namanya wadul muqaddam, maksudnya ainul muqaddam tanpa diubah sama sekali kita iakan. Ya, iakan dalam artian ini kan istisna. Ya. Makanya dikatakan qiyas al-istisna karena ada adatul istisna. Ini iktironi karena iktiron di sini. Ya, dia tidak, ini kan ibaratnya itu korim paham ya? Ya, tanpa ada istisna lah gitu. Ya. Tandanya ada wawunya situ. Ya. Antum udah pahami lah di ilmu bahasa. Nah, dalam istisna itisoli sebenarnya sederhana. Nanti di itisoli agak rumit. Ya. Jika seandainya kita katakan lakinan nahar laisa bimaujud. Nah, dalam halnya apa? Kita rafut tali. Ya. Kita menafikan apa? Tali. Nahar tidak ada. Ya berarti hasilnya apa? Ya berarti matahari juga tidak terbit. Ya, ini kaidah dasarnya ini. Ya. Wad'ul muqaddam yuntij wad'u tali. Ya. Raf'ut tali yuntij apa? Raf'al muqaddam. Sama ini maudhu ini lazim. Ini secara pola saya pikir sudah sangat mudah ya, apalagi dengan warna-warna yang sudah disederhanakan seperti ini. Dalam hal ini, coba antum resapi lagi. Yang menjadi maudhu natijah itu adalah maudhu muqaddimah sughra. Yang menjadi mahmul natijah adalah mahmul muqaddimah kubra. Oke, makanya dikatakan syaklu awal itu apa? Maka haddul awsat fihi mahmulan fi sughra maudhu'an bil kubra. Ya. Jadi untuk menentukan hay'ah atau pola dari apa? Pola dari suatu syakl, patokannya adalah haddul awsatnya. Ya. Ini karena dasarnya aja seperti ini gitu ya. Antum pahami dulu. Maka yang mukarrar yang ini itu akan hilang. Karena sudah ada dalam makna insan ismun ini. Oke. Oke, lanjut. Nah, coba tengok. Zaid musawin li Bakar. Wa Bakar musawin li Umar. Hasilnya Zaid musawin li Umar. Benar nggak? Kan tadi kita bilang jika sodiko maka hasilnya sodiko. Dalam kasus ini benar nggak? Yang pertama ini Zaid musawi li Bakar, Bakar musawi li Umar. Zaid musawi li Umar. Iya, hasilnya bisa dikatakan semi benar lah kalau bahasanya, walaupun bahasa dokternya tidak bisa dikatakan benar. Polanya benar, natijah yang dihasilkan dari pola tersebut benar, ya, gak ada yang salah. Akan tetapi tidak bisa disebut kias karena ada apa? Ada faktor eksternal. Kita bilang tadi apa? Lazima anha li zatiha. Nah ini bukan zatnya, karena faktor eksternal.
Al-muqaddimah al-ajnabiyah maksudnya adalah faktor eksternal. Kaidahnya adalah musawi li syai'in musawi li dzalika syai'. Paham? Musawi al-musawi li syai'in. Al-musawi li syai'in yang mana di sini? Bakar ke Umar. Musawi Zaid ke Bakar. Musawi li syai'in musawi li dzalika syai'. Paham ya? Musawi yang pertama itu Zaid. Musawi yang kedua Bakar. Syai'in Umar. Musawi li syai'in musawin li dzalika syai'. Ini salah satu bentuk muqaddimah ajnabiyah sehingga tidak bisa disebut qiyas walaupun menghasilkan pola yang benar. Next. Muqaddimah ajnabiyah yang lain. Nisfun nisfun. Al-wahid nisful isnain. Benar ya? Wal isnani nisful. Benar ya? Tapi kan benar kan? Nisful arba benar? Benar. Tapi ketika dihasilkan al-wahid nisful arba salah. Nah, di sini dalam hal ini dia salah. Akan tetapi apa? Polanya benar. Ini polanya benar. Akan tetapi makanya dia bilang hasilnya adalah semi benar. Karena tidak menghasilkan sebenarnya. Oke. Kasus yang lain. Kullu insan hajar wa kullu hajar jamal. Kira-kira ini sederhana. Anu bisa lihat sini. Satu kasibah, satu sol, likoh. Ya. Setiap manusia hajar. Udah salah. Wa kullu hajar jamal. Jamal apa sih? Benda mati. Benar ya? Akan tetapi walaupun polanya benar, hasilnya salah. Hazihi nuklah wa kullu nuklah harokah. Nuklah pasti nakal. Perpindahan. Harokah sama nggak pergerakan sama perpindahan? Sama aja. Ini cuma mengubah istilahnya saja antara pergerakan dan perpindahan. Hasilnya ya sebenarnya secara pola benar, akan tapi tidak menghasilkan yang baru. Kurang lebih sama seperti ini. Makanya tidak akan kasih tanda X. Oke, next. Sebelum masuk ke tafsil syakal awal. Syurut al-amal lil qiyas. Fitarkib kita bilang apa tadi syaratnya? Ada 3 qadha ya. Atau 3 2 muqaddimah ya. Dan 3 hudud. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi yang mana aja. Fil kaif ya, idza kanat ihdal muqaddimatain salibah fa natijasa salibah. Al muqaddimatani as-salibatani ghairu munfijah. Nanti akan kita buktikan di tempat-tempatnya. Oke. Ana enggak tahu, antum diajarkan istigraq atau enggak? Diajarkan istigraq ya? Ana pikir bisa dibaca sendiri nantinya. Istigraq itu maksudnya adalah syumul. Ya. Syaratnya adalah istigraqul hadil awsat fi ihda au qillata atau kilta muqaddimataini. Ya. Jadi yang namanya had awsat tadi dalam kasus ini apa? Hadul awsat ini harus apa? Istighraq ke salah satu atau keduanya. Dalam kasus ini kira-kira salah satu atau keduanya? Ini hadul awsat istighraq ke insan enggak? Enggak ya? Hayawan istighraq ke jismu enggak? Iya. Baca salah satu. Ini saja yang belum paham terbaca dari pikir enggak terlalu sulit untuk dipahami. Tinggal baca yang salah paham. Apa lagi? Mamnu istighraqil had fi natijatin ghairu mustaghraq fi ihdal muqaddimataini. Muqaddimataini ya. Jadi maksudnya yang namanya hasil atau natijah itu tidak mungkin ada tiba-tiba muncul yang mana sebelumnya belum pernah muncul. Ya, misalnya kita di luar pembahasan kias misalnya.
dari Kalimantan. Akbar, ini bukan sakalawal ya. Akbar dari Kalimantan. Akbar anak Usuluddin tingkat 2. Tiba-tiba hasilnya Akbar seorang pesilat anak Usuluddin tingkat 2. Nah, kan sebelumnya pesilatnya nggak ada tuh. Tiba-tiba muncul. Nah, ini kayak gini nggak boleh. Sederhananya seperti itu. Oke, asyur terlama sudah diselesaikan. Ini Iktironi yang seperti tadi, antum perhatikan. Kita buka gini aja ya biar enak ya. Oke, nice. Yang antum lihat tadi itu adalah al-Iktironi yang apa? Yang al-Hamli. Kenapa al-Hamli? Karena dua-dua mukot kedua mukaddimahnya berbentuk hamli ya. Makanya hamli ya. Kan tapi tidak terbatas pada hamliya saja. Ada kalanya nanti di pertemuan 7 kita akan urai lebih jelas ya. Ada yang mukaddimahnya berbentuk qadiyah, syartiyah, muttasilah. Ya, yang mukaddimah kubronya juga muttasilah sehingga keduanya jadi muttasilatan atau kedua-duanya munfasilatan ya, atau mukhtalifatan. Mukhtalifatan gimana Ustaz? Satunya hamliyah, satunya muttasilah. Ntar hasilnya apa? Muttasilah. Ntar kalau satunya hamliyah, satunya munfasilah, hasilnya apa? Munfasilah. Ntar ada kalanya satunya muttasilah, satunya munfasilah, hasilnya apa? Bisa muttasilah, bisa munfasilah. Ini nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-7. Oke. Al-istisnai. Nah, ini juga sama kayak tadi ya. Yang intisoli. Oh, tadi hakiyah itu yang intisoli ya. Oke. Yang perlu dijelaskan apa lagi? Di sini bisa panggil kita akan masuk ke syakal lebih detailnya lagi. Kita baca syarah yang tahzibnya dulu ya. Ingkana ya, sebenarnya yang dalam kurung ini kalamnya Imam Qabisi ya. Ingkana mazkuran fihi bimaddatihi wa hayati, itu kalamnya Imam saat ada tahzibnya. Kita baca syarahnya. Ingkana, apa maksudnya ingkana? Balik kemana? Al-qaul al-akhar ai an-natijah maksudnya itu ya. Kan kita bilang tadi lazima analizatiha qaulan atau qaulun akhar, itu maksudnya adalah natijah. Mazkuran fi ai fil qiyas bimaddati ai farfai wa hayati ai suratihi pastisnaun. Jadi kalau antum perhatikan di sini natijah pada qiyas istisnai. Oh, ini gak enak banget ya BDF EKI. Karena kita bakal lebih mudah. Agak rese. Ayo. Ini perhatikan. Natijanya apa? An-nahar maujud. Ini terdapat gak di muqaddimah? Terdapat ya? Nih. Bagian tali daripada muqaddimah kubro. Lah, saat kan katanya harus baru tadi. Kan bilangnya apa? Harus bah. Lah kan ini ada. Gimana tuh? Ini adanya menjadi bagian. Bukan nahar maujud aja. Yang dimaksud bukan baru adalah ketika muqaddimahnya salah satunya nahar maujud aja. Tanpa ada membel ingkanati syamsu toli'ah. Nah, di sini kan an-nahar maujudnya itu merupakan bagian daripada satu qadiyah ini. Nah, karena kalau cuma satu ini juga bisa dibilang qadiyah. Namanya apa? Qadiyah hamliyah. Nah, tapi karena dia di muqaddimah kubro menjadi bagian atau atar puasani atau at-tali pada qadiyah syartiyah, maka yang ini bukan yang ini, paham? Karena di sini dia menjadi qadiyah hamliyah, di sini dia menjadi bagian daripada qadiyah syartiyah. Artinya yang ini bukan yang ini, paham? Paham ya? Jadi dia mazkur saja. Sedangkan yang iktironi wa in lam yakunil qaul akhar mazkuran, tidak mazkur ya, secara mada dan hayahnya tadi, maka dikatakan al-qiyas al-iktironi. Ada enggak qadiyah di dua muqaddimah ini yang sembunyi dengan kullu insan jismun? Enggak ada ya.
adanya kulu insan hayawan dan kulu hayawan jis. Sehingga ini benar-benar baru. Itu yang bedakan ya. Ini benar-benar tidak disebutkan pada muqaddimah sebelumnya. Ini disebutkan, akan tetapi disebutkannya sebagai juz atau at-tarfu as-sani daripada salah satu muqaddimah, bukan huwa-huwa, bukan hiya-hiya. Jadi paham ya? Berarti tetap baru. Saya yang basit, orang sederhana. Kan ditanya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, syafal kita masuk habis sholat maghrib ya. Di pos.